Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita bahas ciri bentuk citra. Dari bentuk itu kita bisa mengolah citra itu dengan deteksi tepi, histogram dan kompas operator. Nah, fitur bentuk ini deteksi tepi. Tidak ada kuantisasi, integral proyeksinya sama histogram sudut ya. Histogram ini kita udah bahas di image enhancement dalam domain spasial, itu gimana kita ngitung histogram dan ekualisasi gitu ya. Kuantisasi ini kan kita juga udah bahas di sampling dan kuantisasi. Deteksi tepi, artinya deteksi tepi ini adalah salah satu pembahasan di image segmentasi. Nanti ada sendiri image segmentasi, di mana segmentasi itu adalah membagi citra ke dalam sejumlah objek. Nah, level untuk pembagiannya tergantung pada masalah yang akan diselesaikan nanti seperti apa. Jadi segmentasi itu seharusnya berhenti ketika objek yang diinginkan dalam aplikasi telah terisolasi. Misalnya pemeriksaan otomatis pada rakitan produk elektronik yang diinginkan itu berarti analisis citra produknya dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan tertentu, misalnya ada komponennya atau ada jalurnya yang nge-short kayak gitu, atau malah jalurnya itu terputus kayak gitu ya. Fungsinya dari segmentasi ini, makanya deteksi tepi. Jadi misalnya harusnya ini jalurnya kayak gini, kayak gitu, jadi kita tinggal deteksi tepi digarisi. Jadi semacam deteksi tepi itu kayak digarisin. Nah, ketika loh kok garisnya nggak ada, oh itu antara putus atau malah nyambung kayak gitu. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya ini nanti kita juga kayak pakai kernel seperti dalam filter. Nah, ini untuk pembandingnya, jadi membandingkan dengan yang akan kita olah gitu, sehingga kita tahu gitu. Nah, algoritma segmentasi citra itu umumnya didasarkan pada satu dari dua properti nilai intensitas. Nah, intensitas warnanya nih ya. Jadi ada diskontinuitas dan similaritas. Jadi pendekatan yang pertama, kita akan memecah atau memilah citra berdasarkan perubahan kasar dalam intensitas warnanya. Jadi seperti tepi dalam citra. Nah, ini deteksi tepi. Kemudian pendekatan utama kategori kedua itu pemecahan citra ke dalam region atau objek yang sama menurut sejumlah kriteria yang didefinisikan. Nah, ini adalah thresholding, region growing, region splitting, dan merging. Jadi kita misalnya menggunakan segmentasi citra itu, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan aplikasi yang kita gunakan itu untuk apa kayak gitu. Misalnya kita butuh untuk yang tadi, misalnya untuk ngetes jalur pada sebuah komponen, maka yang paling tepat dan cocok sesuai itu adalah ya untuk deteksi tepi, berarti deteksi diskontinuitas ya, dengan memecah dan memilah citra gitu. Oke, kita bahas deteksi tepinya dulu ya. Contoh kasusnya misalnya ini 00, ini 1100, ini 16 kali 16. Deteksi tepinya kita yang 11 ini. Untuk kasus 2, 11 yang mana? Yang ini. Jadi kita tinggal lingkari intensitasnya. Contoh kasus 3 ini. Nah, deteksi tepi ini
-1 dan 1. Nah, ini deteksi tepinya. Satunya kita jadikan 1 semua. Jadi ini satunya dipindah ke sini. Nah, oke, untuk deteksi tepi kita itu juga menggunakan detektor tepi, di mana detektor tepinya salah satunya adalah metode Prewitt. Jadi metode Prewitt ini seperti kita ngalihkan ini ya kalau Prewitt itu ditambah, jadi matriks, jadi pertambahan sebuah matriks. Jadi detektor tepi, untuk deteksi tepi ada detektor metode Prewitt, detektor metode Sobel. Jadi menggunakan perkiraan Sobel untuk turunannya. Nah, jalannya dari sini, dari kanan ke kiri gini ya, terus ke bawah. Selain Prewitt dan Sobel, kita juga bisa menggunakan detektor tepi. Untuk deteksi tepi ini pakai metode Robert, kemudian Laplacian Gaussian, zero crashing, kemudian Kenny. That's it. Tapi yang memang yang paling mudah itu adalah detektor Prewitt. Sekarang ini ya integral proyeksi, di mana model angkanya ini 0 sampai 9, setiap angka disimpan sebagai file gambar. Di integral proyeksinya itu suatu teknik untuk menjumlahkan nilai setiap kolom yang tadi angka atau setiap baris. Ini n baris, ini n kolom. Nah, ini integral proyeksi, jadi n barisnya ini berapa, kemudian n kolomnya ini berapa. Nah, kita tahu fitur sebuah citra ini berapa ya, ini kan 1 tambah 1 ini 2, ini satunya 2 juga, ini 6, ini 1, ini 3, ini 2, 1 ya, ini 6, ini 1 gitu. Kemudian dari integral proyeksi horizontal dan vertikal, ini HJ dan HI nya ini kita bisa mendapatkan ini fiturnya ya. Fiturnya ini dari horizontalnya dulu, kemudian kita susun baru vertikalnya. Itu tadi. Jadi membandingkan fitur gambar angka. Ini angka 4. Ini fitur angka 7. Jadi ini kan model angka ini maksudnya. Ini kan angka 4 nih. 4 ya. Ini 7 gitu. Jadi fitur angka 4 itu nilainya ini, fitur angka 7 ini. Nah, nilai perbedaannya ini kita kurangi jadinya 18 kayak gitu. Jadi bisa ya. Jadi ini adalah model angka. Berarti ini nilai angka berapa nih? 0 ya. Ini 8 gitu. Jadi nanti kita bisa hitung, boleh deh nanti saya kasih PR untuk membandingkan fitur angka 5 dan 9 kayak gitu. Nanti kalian hitung fitur angkanya berapa dan dihitung nilai perbedaannya berapa. Membuat aplikasi pengenalan angka. Jadi aplikasi pengambilan fitur ini untuk mengajari komputer dengan menuliskan angka dan menyimpan fiturnya.